Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya telah bersama dengan Ustadz Bahrul, Bahrul. Beliau adalah staf pengajar dari pesantren Pesantren Madinatul Quran Depok. Madinatul Quran. Alhamdulillah Ustadz. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ustadz, Ana mau sedikit mengeksplorasi karena Ustadz job description-nya adalah di bidang Quran. Nah, ini ada kaitannya dengan ayat-ayat yang mengena tentang bagaimana bahayanya judi online dan pinjaman online. Karena kita tahu bahwa pinjaman online itu sangat besar bunganya sehingga banyak orang-orang yang terjebak, akhirnya putus asa, gantung diri. Ada juga remaja-remaji kita yang masih muda terjebak judi online serta pinjaman online. Mereka menjadi wanita penghibur atau menjual dirinya, Ustadz. Izin Ustadz, mohon dijawab bagaimana pandangan Quran mengenai judi online dulu, Ustadz. Izin Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Pak Bagja sudah bersilaturahmi dengan kami di Pesantren Madinatul Quran. Alhamdulillah, qadarullah hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk sharing tentang ilmu. Alhamdulillah kita bisa berdiskusi tentang ilmu, kita bisa berbagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita dan juga buat umat. Baik, menjawab pertanyaan dari Pak Bagja, memang kalau kita mengambil dari ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Jelas-jelas yang namanya perjudian itu adalah perbuatan syaitan yang harus kita jauhi. Dan inilah dasar ayatnya. Jadi dengan model apapun bentuknya, apapun yang dilakukan bagaimana caranya, yang perjudian dalam jenis apapun itu diharamkan. Jelas-jelas di situ dikatakan al-maisir itu artinya perjudian, itu diharamkan betul karena itu termasuk dari perbuatan syaitan dan sama sekali namanya perjudian tidak ada yang menguntungkan. Ketika ada orang bantar judi dikatakan untung, mungkin sesaat dia akan menguntung tapi jauh dari keberkahan dalam hidupnya. Ketika ada orang yang berhasil, mungkin hari ini berhasil, pasti dia esok akan gagal. Pasti dia besok akan kalah. Semuanya itu hanya perputaran, hanya setan yang bermainkan itu semuanya. Jadi namanya perjudian, jenisnya sekarang mungkin ada yang baru gitu, namanya jenis judi online gitu ya. Apalagi ini juga dengan model yang terbaru, mungkin manusia dengan alatnya yang begitu canggih sekarang ada HP, ada laptop gitu ya. Dengan mudah orang akan mengakses perjudian itu. Itulah cara-cara setan, bagaimana biar kita terjebak di jalannya, kemudian kita merasa nikmat dengan judi online tersebut. Padahal sama sekali tidak ada yang menguntungkan ya bagi siapapun. Intinya adalah kalau Islam memerintahkan carilah cara yang betul-betul dihalalkan seperti jual beli dan usaha-usaha yang lainnya. Seperti itu Pak Bagja. Baik. Baik Ustadz, untuk pinjaman online sendiri, pandangan Islam itu juga haram ya Ustadz ya, karena termasuk dari riba. Mohon izin Ustadz, ayatnya di surat apa itu mengenai riba Ustadz? Baik, ya ini juga ada yang terbaru gitu ya. Kita tahu tentang pinjaman online. Ini hampir masuk tidak hanya kepada orang perkotaan, ternyata juga di pedesaan, di mana-mana orang sekarang mengakses dengan mudah gitu ya. Jadi ketika dia punya alat ya, HP namanya dia kemudian itu dengan mudah di medsos manapun bisa itu diakses gitu ya. Silakan aplikasi itu di download.
Kalau misalkan kita mengacu kepada ayat Al-Qur'annya, itu ada dalam surat Al-Baqarah, Allah menjelaskan, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kalau kita kaji secara fikih, mungkin riba itu ada 3 macam dan segala macamnya gitu ya. Yang jelas riba itu sangat diharamkan. Sekecil apapun riba itu sangat diharamkan. Karena dosanya itu, dosa yang paling ringan itu kan dari riba itu adalah orang anak yang bergaul atau menikahi ibu kandungnya sendiri. Itu dosa yang paling ringan. Makanya jangan sampai kita, walaupun dengan iming-iming, wah ini bunganya rendah, wah ini caranya mudah, wah ini dan segala macam dengan keringanan yang diberikan, yang ditawarkan tersebut, katakan saja tidak sama sekali gitu ya. Jangan membuka sama sekali ketika ada pinjaman, kemudian ada judi dan segala macamnya, aplikasi tersebut sudah hilangkan gitu ya. Bahkan kalau bisa, ini prinsip umat Islam itu jangan mudah-mudah meminjam. Nah, ini prinsipnya nih. Jadi jangan mudah-mudah meminjam. Jadi kalau bisa kita memberi, kan kata Rasul itu kan, al yadul ulia khairum minal yadis sufla. Jangan meminta, jangan meminjam gitu. Kalau bisa kita memberilah, kita berbagi. Jadi kan kata Imam Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, kalau kamu di pagi hari ada orang yang memberikanmu sesuatu dan kamu bahagia, berarti kamu termasuk ahli dunia. Tetapi jika kamu memberi sesuatu kepada orang dan kamu senang dengan pemberian itu, berarti kamu ahli akhirat. Ya, nah, jadi kita itu jangan berpikir senang dengan pemberian, apalagi kita meminjam gitu ya, jangan dengan pinjaman. Usahakan kalau bisa berusaha dengan tangan kita sendiri seperti Nabiullah Daud alaihissalam, berusaha walaupun dengan sampai tangan kita keras, kapalan disebutnya gitu ya, tapi itu jauh lebih halal, jauh itu lebih baik daripada kita meminjam atau kita melakukan perjudian. Itu Pak Bagja. Ya, baik. Ini agak sedikit melenceng Ustadz. Afwan. Ya, kita sering mendengar Ustadz, masjid A saldo 87 juta, masjid B saldo 90 juta. Yang saya mau pertanyakan, apakah uang dari infak itu boleh digunakan untuk yang produktif, misalnya perdagangan, agar ekonomi umat bisa terlindungi dari hal-hal yang seperti Ustadz katakan, pinjaman online dan segala macamnya. Mohon dijawab Ustadz. Baik, Pak Bagja, sangat dibolehkan ketika uang umat, kemudian uang umat dalam satu masjid misalkan gitu ya, uang umat kemudian kita dimusyawarahkan dan kita akan adakan suatu lembaga yang produktif juga dan juga bermanfaat bagi umat. Itu sangat diperbolehkan dan sangat diperintahkan. Daripada uang tersebut hanya berada di satu bank, kemudian juga tidak menjadi produktif gitu, hanya simpanan, kemudian berkumpul ini sama sekali tidak produktif. Maka kalau kita bermusyawarah, pengurus DKM dengan jajarannya bermusyawarah, kemudian kita jadikan ini sebagai tempat usaha, misalkan kita beli barang, dan seluruh jamaah atau ada umat sekitarnya itu mereka membeli gitu ya, membeli dari tempat usaha yang kita buat tersebut, itu sangat diperintahkan, silahkan. Kan untungnya juga nanti buat masyarakat, dan dengan catatan ya ini yang megangnya harus amanah itu, kemudian juga kita harus percaya dan harus transparan. Ya, transparan. Ini kadang-kadang kan umat Islam sendiri yang membuat satu ketidakpercayaan bagi banyak orang. Inilah hal yang harus kita hindari. Jadi saling amanah lah. Jadi pengurus DKM-nya amanah, kemudian juga nanti pemegang usahanya juga amanah, dan lakukan nanti dengan penuh transparan, keterbukaan seperti itu yang diajarkan oleh Islam. Subhanallah. Jadi sangat hebat dan luar biasa ajaran Islam ini Ustadz ya. Kalau kita gali benar-benar, para ustadz pun dimanapun berada, betul-betul mengaplikasikan ajaran ini, insya Allah keberkahan, keselamatan, insya Allah ini pasti Allah akan turunkan Ustadz ya. Sehingga kita terhindar dari apa-apa yang Allah larang Ustadz ya. Karena mohon maaf juga Ustadz,
kalau terkumpul di sebuah bank, maka bank itulah yang untung, Ustaz. Ya. Bank itu bisa membuat rumah sakit, bank itu bisa membuat sebuah properti yang dijual kembali. Sementara umat Islam di sekeliling masjid banyak yang miskin, Ustaz. Nah, infak produktif ini yang Ustadz katakan tadi diperbolehkan secara hukum berarti tidak bisa diperdebatkan lagi ya Ustadz. Memang Allah mengajarkan seperti itu Ustadz ya. Betul. Alhamdulillah. Baik kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, wawancara memang sangat singkat dikarenakan Al-Mukarram kita juga ada acara. Namun saya berharap dari wawancara yang singkat ini kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, terutama para DKM, para ustadz harus bisa mengaplikasikan apa yang Rasulullah ajarkan, apa yang Al-Quran perintahkan. Demikian wawancara dengan Ustadz Ayat Bahrul, pengajar dari Pondok Pesantren Madinatul Quran. Saya cukupkan sekian dulu. Insya Allah kita bertemu kembali dalam program Islam Rahmatan Lil Alamin. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.